Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup ini kayak lomba pamer? Siapa yang paling hits, paling banyak punya barang mewah, paling sering nongkrong di tempat keren. Tapi setelah semua itu lewat, yang tersisa cuma rasa capek, kosong, dan pertanyaan kecil di hati. Sebenarnya ini semua buat apa sih? Kadang kita lupa, hidup bukan tentang siapa yang paling menonjol, tapi siapa yang paling memberi makna. Kadang kita ngerasa harus selalu punya sesuatu buat ditunjukkan. Seolah kebahagiaan itu bisa diukur dari jumlah like dan view. Kita pamer apa yang kita punya, tanpa sadar kehilangan apa yang sebenarnya penting. Kita jadi sibuk membuktikan diri, tapi malah lupa memperbaiki diri. Dan parahnya, semua itu sering cuman buat terlihat keren di mata orang, bukan bahagia di mata sendiri. Dan tanpa sadar, kita makin jauh dari makna hidup yang sebenarnya. Padahal Allah udah ngingetin kita dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Isra ayat 26. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wala tubazzir tabziro. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Hidup berlebihan itu bukan tanda bahagia. Kadang justru tanda kita belum bisa ngendaliin diri. Karakter yang kuat gak lahir dari kemewahan, tapi dari kebiasaan sederhana yang terus dilakukan. Dari kejujuran kecil, dari kesabaran, dari rasa tanggung jawab. Menahan diri dari foya-foya itu bukan berarti pelit, tapi tanda kamu bisa mikir jauh ke depan. Karena orang hebat bukan yang selalu dapat banyak, tapi yang bisa menahan diri saat dia sebenarnya mampu untuk berlebihan. Hidup bermanfaat itu nggak harus besar. Kadang, hal kecil yang kita anggap sepele justru paling berharga. Membantu orang tua tanpa disuruh, membantu teman yang kesusahan, atau sekedar nyisihin sedikit uang buat sedekah. Kebaikan sekecil apapun akan selalu berarti, karena setiap kebaikan sekecil zarah pun gak akan pernah sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang hidupnya bermanfaat, dia gak cuman berharga buat dirinya, tapi juga buat orang lain. Gak salah kok menikmati hidup, tapi jangan sampai lupa arah. Nikmati secukupnya, syukuri sebanyak-banyaknya. Hidup yang seimbang itu bukan berarti gak pernah senang, tapi tahu kapan harus berhenti dan kapan harus berbagi. Karena hidup yang sederhana justru seringkali yang paling tenang. Hidup ini sementara, yang akan diingat bukan berapa kali kamu nongkrong, tapi berapa banyak kebaikan yang kamu tinggalkan. Jadi, mulai sekarang, kurangi foya-foya, tambahkan makna. Gunakan waktumu buat hal yang bikin kamu tumbuh, bukan buat hal yang bikin kamu lupa arah. Setiap hari itu kesempatan baru buat jadi versi terbaik dari diri kita. Kadang, perubahan gak datang dari hal besar, tapi dari keputusan kecil yang kita ambil. Nolak ajakan foya-foya, menabung walau sedikit, bantu orang tua tanpa disuruh. Itu semua kelihatan sepele, tapi justru disitulah karakter dibentuk. Karena kedewasaan bukan soal umur, tapi tentang bagaimana kita belajar mengendalikan diri. Hidup ini singkat. Kita bisa kehilangan waktu tanpa sadar, cuman karena sibuk ngejar hal yang gak penting. Tapi bayangin kalau setiap hari kita pakai buat bikin satu kebaikan kecil aja. Bantu orang lain, berbagi ilmu, atau sekedar nyebar semangat positif. Hidup ini gak lama, tapi bisa berarti besar. Jadi mulai sekarang, kurangi foya-foya yang gak perlu, tambahkan kebaikan yang bermakna. Jadilah orang yang sederhana dalam gaya, tapi kaya dalam akhlak dan perbuatan. Karena ketika kita meninggal dunia nanti, bukan baju mahal atau followers yang dibawa, tapi amal baik yang pernah kita tanam. Dan percayalah,
Orang yang hidupnya bermanfaat akan tetap dikenang, bahkan setelah namanya berhenti disebut. Kurangi foya-foya, tambahkan makna. Hidup bukan untuk pamer, tapi untuk memberi arti. Jadilah manfaat sebelum jadi kenangan.